Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, P. Mejing. Jadi teman-teman, sekarang ini saya berada di tengah-tengah kota Pontianak, Kalimantan Barat, tepatnya di Jalan Sultan Syahrir. Di jalan ini terbangun beberapa kantor-kantor dinas ataupun rumah adat. Termasuknya yang ada di sebelah kanan kita ini adalah Rumah Adat Melayu Pontianak. Tidak jauh dari rumah adat Melayu ini ada juga rumah adat Dayak atau rumah panjang yang masih berada di sekitaran Jalan Sultan Syahrir ini. Jadi di depan sana, sekitaran Jalan Sultan Syahrir ini, nanti kita akan menemukan sebuah perkampungan, namanya Perkampungan Jawa, yang dulunya itu bisa dikatakan sebagai salah satu hutan belantara yang ada di sekitaran kota Pontianak. Seperti apa suasana perkampungannya? Ikuti terus perjalanan saya. Ini bener Pak, ini dulunya pemukiman warga Jawa iya, gitu. Oh, rata-rata Kebumen. Rata-rata Kebumen di sini. Iya. Mungkin waktu itu masih alas gitu atau memang datang sini udah ramai gini? Alas dulu asalnya. Dulunya asalnya alas. Alas, jalan setapak dulu. Cuman 4 rumah ya adanya dulu. Cuman 4 rumah aja. Saya pindah sini tahun 81. 4 rumah ya. 4 rumah. Mereka itu sebagai apa dulunya, Pak? Apa sebagai perantau aja atau dulu ada kerja di sini atau gimana? Nah, mereka tuh perantau. Perantau. Nah, di sini kerjanya awalnya kayak almarhum Pak Jumali itu sama Pak Rukun tuh gesek kayu. Gesek kayu Waktu apa buat papan gitu. Ya, waktu zaman dulu mungkin kan belum terlalu masih banyak kayu mungkin ya. Jadi kayu, mudah untuk cari dapatkan kayu. Gesek papannya kayu buat papan. Oh, gitu. Ini kampung apa tulisannya itu kampung buah malahan ya? Kampung buah ini diresmikan sama Pak Wali Kota karena rata-rata warga sini halamannya nanam buah. Oh, gitu. Rata-rata ya macam-macam lah buahnya kan. Ya. Sesuai yang bisa tumbuh di sini. Jadi sebagai ciri khas gitu ya. Ya. Kalau masuknya ini daerah mana? Maksudnya Pontianak Tengah, Selatan. Masuk Kecamatan Pontianak Selatan. Kalau yang di depan kita ini jalan apa Pak ini Pak? Jalan Wonobaru. Wonobaru. Ya. Kalau dari tulisan atau dari kata aja Wono kan bahasa Jawa ya, Hutan, Wonobaru. kan? Wono itu hutan, Makanya. baru berarti anyar gitu. Sama dengan kurang lebih yang di daerah Wonojadi. Wonojadi, Wono Jadi kan. itu hutan, Dadi itu mungkin jadi kota gitulah, hutan yang udah jadi kota. Oh, jadi di sini dulunya memang belum terlalu ramai ya. Iya. Nah, sekarang udah menjadi pemukiman yang lumayan elit lah di tengah kota istilahnya. Oke, dengan Pak siapa Pak? Saya Pak Prayogo. Pak Prayogo. Pak Prayogo kalau masih ingat di daerah Kebumennya daerah mana? Rata-rata dari Lajer. Lajer. Itu Kebumen kecamatan apa ya? Kurang tahu nggak? Kurang tahu. Kalau saya sih dari dengan orang tua itu dari Magelang. Oh, dari Magelang. Dari Magelang langsung ke sini. Tapi yang bubak istilahnya yang babat alas atau yang sebagai Kebumen. Sebagai pembuka hutan di sini itu orang Kebumen gitu ya. Kebumen Rata-rata. kan, apa namanya? Mereka ambil ngarit, nggak ada sapi dulu. Oh gitu ya. Angon sapi lah. Kalau orang Jawa bilang angon sapi. Iya. Bapak Magelang daerah mana? Saya Beningan. Beningan. Nah, Oh, Magelang Tengah. Magelang Tengah. Oke, matur nuwun. Makasih banyak. Saya coba lanjut Pak ya. Monggo. Tak lihat dalam sana. Matur nuwun kata. Oke, di sini tertulis diresmikan oleh Wali Kota Kampung Buah. Oke, kita mau coba lihat ke dalam seperti apa suasananya perkampungan Jawa ini yang bisa dikatakan mereka itu sebagai pendatang ataupun perantau gitu dari Jawa Tengah ke daerah sini.
Nyun sewu. Madio Sari 2. Oh, Madio Sari 2. Bapak dari mana asalnya kalau boleh tahu? Ya sih Jawa tapi asalnya Pontianak lah. Oh, Pontianak. besar di Pontianak. Maksudnya lahir di Pontianak mungkin. Orang tua sih dari Jawa. Di daerah mana Jawanya katanya? Jawa Tengah, Kebumen. Oh, Kebumen. Kalih Pak Sinten Nyun sewu? Pawit. Oh, Pak Pawit. Iya. Kalau Pak Pawit di sini kan sebagian besar warganya warga Jawa gitu ya. Semacam Apa saya itu campur-campur lah. iya, betul. Semacam adat apa istiadat, kemudian ada semacam budaya, seni budaya masih terjaga enggak kalau yang di daerah sini ya? Sini sih kurang. Kurang. Kadang-kadang Jadi udah membaur. Ada kuda lumping pun udah nggak dibolehkan. Biasanya kan kalau Jawa kan biasanya kalau ada kuda lumping atau wayang kulit atau wayang orang. Tapi di situ ada tulisan campur sari itu maksudnya untuk apa Oh itu? ini dia Haryono nih tersendiri dia. Oh, tersendiri. Ada kelompoknya Bang Oh iya, kelompok. RRI dia. Oh, di RRI. Orang sini cuma dia sendiri ya. Yang punya itu campur sari. Jadi kalau misalkan mau sewa gitu, mungkin dengan Pak itu gitu ya. Oh, Terus yang di belakang nih Madusari 1 nih, Hah? dia Karno. oh dia juga punya. Punya itu Oh. sewa pun bisa apa? Oh, jadi ada campur sari. Dia dengan musik-musiknya gitu, Pak? Iyalah. Oh, lengkap. Bisa sama penyanyinya apa? Apa. Kalau yang di daerah Wonosari, yang di daerah Kuburaya, itu kan masih ada semacam apa namanya, kayak tradisi suran gitu tuh. Dulu ada seperti itu. Dulu ada, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Karena orang tua kita udah ada kan. Ganti-ganti yang muda-muda, akhirnya sekarang nih banyak dihapus, dihilangkan gitu. Ya bukan dihapus, mungkin mereka nggak melanjutkan gitu ya. Melanjutkan. Kalau dihapus itu kan berarti dengan sengaja. Itu nggak ada niat untuk menghapus, tapi nggak ada penerusnya gitu Ada mungkin ya. penerusnya. Oh gitu. Ngomong lah, makanya sekarang ada tsunami, ada bencana banyak kan. Iya. Kan cuma ngomong lah. Benar. Nggak ada istilah nyadran Ini nggak ada. bumi kita kan tinggal hidup di bumi. Bumi nggak diselamatin kan, Iya. otomatis marah. Allah tuh kan lebih adil, lebih tahu. Iya, Gitu. betul. Tapi itu kan yang ada kan sedekah bumi itu kan zamannya Wali Songo. Wali Songo. Orang-orang tua kita dulu seperti itu. Iya. Miara sapi, miara apa. Sampai sekarang pun saya masih Masih, melanjutkan iya. punya orang tua. Betul. Itulah, Gitu. makanya gitu. Iya. Mau kalih Pak Sinten, Pak? Pamit. Pak Pawit. Maturun kathah nggih, Pak nggih. Iya. Muga-muga tambah sukses teng perantauan. Istilahnya niki nggih pun dados apa jenenge? Kampung tersendiri, namanya Kampung Jawa. Kampung Jawa. Di tengah kota Di tengah kota. Pontianak. Pontianak. Wah, Ini masuk Pontianak Selatan ya? Iya. Monggo. Ini, dari sini sampai sana tuh Jawa semua. Jawa semua. Kalau sebelah kanan kan Jalan Wonobaru. Sebelah kanan tuh ke sana tuh dari Jawa semua. Wonobaru juga itu orang Jawa ya? Orang Jawa semua. Ini Wonoyoso pun ini sana pun Jawa semua. Oh, jadi sana Wonoyoso yang sebelah sana. Wonoyoso itu membatas itu tuh ke sana Wonoyoso itu Jawa semua sampai ke Jalan Sumatera tuh. Nanti Jawa semua. Oh, Jawa semua. Wah. Oke, maturun kathah. Oke, jadi ini berada di Madio 1 kalau nggak salah. Nah, nanti kita akan ke Wonoyoso. Ada Gang Wonoyoso, jadi terusan dari sini ini ketemu dengan Gang Wonoyoso. Wonoyoso. Wono itu artinya hutan, Yoso itu apa ya? Kekuasaan. Yoso itu apa ya? Termasuk Wonoyoso berapa ini? Wonoyoso 3. Wonoyoso 3. Nah, kalau sana tuh
Satu, terus tengahan situ ada 2, ini 3. Tapi kalau jalan poros ini gang 3. Gang 3. Oh, ini memang dulunya mungkin yang Bupa atau yang Iya. orang Jawa dulunya. Orang Jawa. Oh, gitu. Orang Jawa. Banyak Ya, orang perkutut. tua kita lah. Iya. Perkututnya banyak, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukuran lah, Mas. Betul. Bisa di ini kayak berkutut itu bisa di apa namanya lombakan enggak ya? Ada Tidak. kontesnya. Ada kontes ya Ada. biasa ya. Yang Tempo jenis hari kan ada perkutut. lapangan di Gor tuh kan. Nah, sekarang pindah di ujung pandang sepakat. Oh, gitu. Bukan hanya yang kacer atau yang apa namanya murai gitu bukan ya? Nah, itu kan untuk gantangan biasanya. Kalau ini takal ya. Oh, keren tuh. Banyak dia punya perkutut Bapak ini. Mas Jawa ya? Ya, Jawa. Wono ki apa sih? Wono ki alas. Alas. Yoso ki anyar kok ngono. Eh, Dhisik ngomong ngono ki. Ngono. Iya, iya. Saya Wono Yoso. Berarti istilahnya dulu di sini ini Hutan. hutan gitu ya, hutan Orang tua semua. kita dulu yang ngerintis lah. Orang-orang tua kita dulu yang ngerintis itu. Jadi mereka kayak semacam bapak atau mungkin seumuran bapak itu udah menjadi orang Kalimantan karena lahirnya di sini gitu Pak ya. Iya, bisa juga. Bisa juga ya semacam kan itu. Pada waktu itu kan zaman kemerdekaan kan ada pengiriman gitu kan. Nah, jadi di sini kan alas Alas masih itu. kan. Mungkin yang tidak balik ke Jawa terus Nah, iyalah, buka tadi. lahan di sini Iya. gitu ya. Gitu. Pas zaman sebelum kemerdekaan. Iya, Oh, lama. gitu. Oke, matur nuwun. Matur Makasih, saya lanjut jalan. Oke. Nih, Jalan Wonoyoso. Mungkin ada baiknya hadiah Fatihah buat mereka warga yang dulunya pernah buka di sini zaman tahun dulu. Nah, sekarang untuk anak-anaknya atau anak cucunya udah alhamdulillah mulia istilahnya dengan kondisi perkampungan yang lumayan elit dengan kota. Nih, ini Wonoyoso 1 di sini. Oke, ini kita berjalan di Jalan Wonoyoso 1. Suasananya lumayan ramai di sini. Nah, ini ada gang gitu, nanti ada masuk lagi gang-gang Jalan Wonoyoso. Kalau yang di depan ini jalan apa? Wonobaru, Mas. Wonobaru. Jadi di sini ada Wonoyoso, Wonobaru, terus Madyo, Madyosari, Wonodadi. Wonodadi yang sebelah mana? Oh, ini Wonodadi juga. Jadi kemarin saya masuk di Wonodadi itu daerah dekat bandara. Wonodadi sana. Iya. Sana Itu jalan Wonodadi, kalau ini Gang Wonodadi, Mas. Nah, kalau ini Gang Wonodadi, sana ada Wonodadi 1, terus Iya. Wonodadi 2 gitu Ini ya. sampai Wonodadi 3, Wonodadi 3, Wonodadi 2, Wonodadi 1. Oh, Jalannya gitu. Jalan Wonobaru. Nah, kebetulan yang di yang di Madyosari itu ada kayak dijadikan sebagai kampung buah kalau nggak salah ya, Bang ya. Madyosari 2 itu. Oh, Madyosari 2. Iya, RT 5, RW 15. Bapak termasuk RT-nya di situ? Iya, saya Dengan- ketua RT-nya. Pak siapa, Pak? Pak Sidik. Pak Sidik. Iya. Jadi itu sebetulnya gimana? Di sana memang dibuatkan untuk khusus buah-buahan atau gimana itu rencananya atau planningnya ke depan atau gimana? Iya, konsepnya dulu waktu kita ada pergantian lurah itu kita memang punya konsep pinginnya, kebetulan saya itu hobi nanam-nanam gitu. Oh, Jadi dengan setelah kita ngobrol-ngobrol di kelurahan kayaknya nyambung gitu dengan program saya. Jadi setiap rumah, setiap kakak tuh saya wajibkan nanam pohon buah. Yang minimal di situ ada 4 atau 5 pohon Iya, buah. iya. Terserah pohon buah apa aja gitu. Nah, dan di situ pun juga disupport dari kelurahan waktu itu dapat bantuan pohon buah. Nah, jadi saya terapkan di situ. Untuk kedepannya sebenarnya pinginnya juga dari kita selaku ketua RT itu
konsepnya kemarin itu jadi wisata edukasi gitu Mas. Oh betul ya. Nah Ya. jadi nanti dari pohon-pohon yang ada di situ ada tulisan di situ, ada namanya ini, misalkan pohon mangga. Nah. Pohon mangga itu kandungan di dalam buahnya mengandung ini. Nah, dan bahasa Latinnya apa? Dikenalkan ke anak-anak TK, anak-anak itu. Iya. Saya rencananya dulu begitu. Betul. Nah, bagus tuh sebetulnya. Iya. Dan kebetulan di situ itu sudah ditulisin atau sudah didata dari partner atau dari Bang Edi waktu itu. Jadi di RT kita itu nama-nama itu sudah sudah dituliskan nama Latinnya apa. Kalau mungkin ada pohon yang mengandung mungkin untuk obat segala macamnya itu sudah Pas kebetulan Pak Lurahnya ganti gitu, jadi program kita nggak jalan. Berbeda lah maksudnya. Iya, Pak. Yang pertama kali yang datang di sini orang Jawa gitu ya? Ya, orang tua-tua dulu kita kebanyakan lingkungan orang Jawa dari Jawa Kebumen, Mas. Oh, dari Jawa Kebumen. Nah, dari sini dari Jawa Tengah Kebumen itu lingkungan sini semua. Makanya sampai nama jalannya, nama gangnya, lingkungan sini semua nama-nama Jawa semua. Jawa semua. Iya. Kalau Bapak sendiri masih ada keturunan Jawa? Saya kebetulan Jawa Timur, Mas. Oh, Jawa Timurnya. Saya Pasuruan. Oh, Pasuruan. Iya. Jadi nikah sama orang sini. Oh, datang ke sini udah dewasa, istilahnya udah. Iya, saya udah kebetulan semaju ini gitulah ya. Oh, enggak. Saya tahun 93, Mas. 93. 93. Kondisi seperti apa waktu itu? Ya? Kondisi sini ini masih seperti apa yang tahun 93? Jalannya ini masih jalan batu, Mas. Oh, masih jalan batu, 93. Ya, 93 Purnama sebagian itu masih jalan batu. Kalau lewat sini masih jalan tanah-tanah merah ini, Mas. Sekarang kayak menjadi sebuah pemukiman elit ya, Pak ya, kalau bisa dilihat. Alhamdulillah, nilai tanahnya di sini luar biasa harganya. Oh, gitu. Luar biasa. Nah, yang kayak biasa dilakukan warga Jawa, adat istiadat segala macam masih jalan nggak sini? Masih kental, Mas. Oh, masih kental. Masih kental. Kalau seni budaya? Kenduri segala macam. Ini ada campur sari di Gang Madasari 1 ada campur sari. Kawan kita nggak yang ngelola. Oh, gitu. Suran ada juga nggak? Ya. Kita ngadakan terutama di RT saya. Di RT saya kayak apa itu? Satu Suro itu. Nah, itu kalau orang Jawa mengatakan tuh namanya sedekah bumi. Iya, betul. Nah, kita masih kental, kita masih sering ngadakan itu karena orang tua-tua itu memang kebetulan ngajukan ke kita mau ngadakan acara itu gitu. Iya. Jadi kita respon lah. Perkara itu mungkin menurut anak-anak sekarang atau orang-orang sekarang itu bid'ah segala macamnya. Saya nilai saya cuman sedekah, ingin baca doa selamat. Betul. Itu aja sih. Iya. Untuk warga anak-anak segala macam itu masih ngerti nggak bahasa Jawanya? Kebanyakan sih masih, karena orang tuanya biasa masih di rumah-rumah masih banyak ngomong Jawanya. Ngomong Jawanya. Kebetulan juga tadi malam ada ngatamun Al-Quran di lingkungan RT saya. Itu ada 15 orang. Tadi malam baru. Itu masih tendanya masih ada tuh. Nah, itu ya. Itu di situ ada kampung Al-Quran juga. Jadi gitu. karena di situ ada Pak Ustadz dan itu sukarela juga, Mas. Tidak memungut biaya. Dan itu kebetulan santrinya udah banyak sekarang. Gitu. Ya itulah, karena pengembangan dari kita, dari itu orang-orangnya alhamdulillah di lingkungan kita masih kompak lah. Masih kompak. Gotong royong, kerja bakti segala macamnya itu masih, terutama kayak tadi malam. Tadi malam tuh sampai beludak, sampai datang semua. Iya. Kalau wayang nggak ada lagi dah? Wayang karena biayanya mahal, Mas. Mas. Ya, betul. Biayanya mahal, orang sini ndak ini apa. Ada sih teman, kalau di lingkungan kita dulu cuma di Madasari 1 pernah ngadakan wayang. Pas ada anak yang punya hajatan itu, anaknya punya mau nikahan, mengadakan wayang, cuman dalangnya pun tidak dari Jawa. Iya, datangnya mereka itu setelah kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan ya, Pak ya? Saya kalau itu kurang paham. Kurang paham. Gitu. Saya tahunya orang tua dulu memang dulu di sini memang ngomongnya kayak kenduri, bahasa sambutan segala macam memang Jawa. Oh gitu. Iya, nggak ada bahasa ngomong. Nggak ada bahasa apa namanya Pontianak ini enggak? Kaumnya itu nyampaikan ya bahasa Jawa. Pakai Jawa. Pakai kromo itu istilahnya. Jadi paling yang orang sini yang tahu-taunya yang ngikut, yang tak tahu ngerti itu paling bilang cuma enggak gitu aja. Iya, iya. Oh, jadi segala hal misalkan pas masrahkan nganten juga itu pakai bahasa Jawa. Ada sambutan apa pakai bahasa Jawa. Jawa halus. Lah iya, mungkin ada pengumuman kematian atau kerja bakti juga pakai bahasa Jawa dulu kayak dulu. gitu ya. Sekarang berturun ke anak-anaknya.
udah mulai tergeser, tapi kalau orang tua biasa masih ngomong Jawa kental. Iya. Tapi kalau udah turun ke anaknya supaya nasional, supaya itu jadi mulai tergeser sih dengan itu. Karena anak-anak sekarang kan udah campur baur dari suku-suku lain gitu. Iya, benar. Tapi alhamdulillah juga sih, jadi orang suku lain pun tahu ada Jawa tuh kayak gitu, kayak gitu. Jadi saling menghormati lah. Saling mengenal, saling menghormati. Iya. Gitu. Iya. Oke, Bapak Jawa Timur ngerti mau? Pasuruan, Pak. Pasuruan. Iya. Di desa apa? Nek ora. Saya Nguling, masuk kecamatan Nguling. Kecamatan Nguling. Oke. Saya pasnya di depan Wong Solo rumah saya. Oh iya. Oke, jadi teman-teman itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan suasana perkampungan Jawa. Jadi bisa dikatakan ini asal muasalnya warga Jawa yang datang ya istilahnya buka lahan atau apa di sekitaran kota Pontianak, kota baru Pontianak. Jadi kalau dibilang sekarang ini sebagai tempat yang udah berubah menjadi tempat yang elit. Karena kalau zaman dulu seperti yang diceritakan dari beberapa narasumber, tempat ini bisa dikatakan sebagai hutan ya Pak ya. Wono itu istilahnya dalam bahasa Jawa, wono artinya itu hutan. Jadi tempat ini memang dulunya hutan, kemudian dirambah atau apa istilahnya ya, dibuka lahan gitu ya, dibuka lahan, penanam pertanian, pertanian tak apa itu, kemudian mulailah 1, 2, 3 dibuatkan pemukiman penduduk sampai akhirnya sekarang menjadi pemukiman penduduk yang sangat ramai. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi tombol kangen buat teman-teman kita yang berasal dari Jawa. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget nggih.